力神通，开！降之力，开！奇怪，这夜空光影怎么有种熟悉？举盾，举盾挡下这一剑！那1万余名这怎么可能？全速领阵！所带来的灵力消耗，也是常人所难以想象，早已令海枯竭而亡。你们先全力抵挡片刻，我去。Halo guys, kembali lagi bersama kami di Imza Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Aku harap kalian dan keluarga kalian sedang baik-baik saja dan sehat selalu. Oke guys, dalam video kali ini kami akan membahas alur cerita Cuyun episode 236 dan 237. Jadi bagi kalian guys yang masih belum menonton video sebelumnya, bisa lihat link yang ada di deskripsi ya guys. Oke, kalau begitu guys, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Ciki bom. Namun sebelum itu guys, agar kita nyambung dengan videonya, kami bahas sedikit dulu episode sebelumnya, di mana Wu Jingyu turun tangan dalam memberantas pasukan elit musuh. Itu pun ia menyerang bersama seluruh pasukan prajuritnya. Pada saat pertempuran, ia kewalahan menangani 3,6 juta pasukan elit musuh, sehingga mau tak mau ia mengeluarkan hewan naganya untuk mengacau pasukan musuh yang ada di tengah-tengah arena pertempuran. Di belakang, Cuyun memerintahkan kepada Senior Moang untuk mengaktifkan formasi pertahanan guna melindungi para tawanan. Hanya saja, Senior Moang tidak sanggup melaksanakannya. Hal itu mengingat pasukan musuh yang sangat banyak serta bala tentara pasukan elit pihak musuh berdatangan. Mendengar informasi dari Senior Moang, Cuyun khawatir dengan keadaan Wu Jingyu, dan tiba-tiba ada kristal yang melindungi para tawanan. Dan akhirnya kita masuk ke intro. Ternyata yang mengaktifkan kekuatan roh bela diri itu adalah Luolan, yang mana dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Luolan dapat menghalang serangan para pasukan elit musuh. Benar saja, mereka ketar-ketir melihat kekuatan yang dipancarkan oleh formasi milik Luolan. Mereka tidak menyangka bahwa Pavilion Wajian memiliki wanita muda yang sangat berbakat. Begitu juga Cuyun, ia khawatir kepada Luolan karena ia mengaktifkan formasi yang sangat berbahaya. Ia kemudian memerintahkan kepada Luolan untuk segera berhenti, karena jika teknik itu dilakukan secara terus-menerus, maka akan membahayakan dirinya sendiri. Hanya saja, Luolan tetap memaksakan dirinya untuk melakukan metode tersebut. Seketika itu keajaiban yang tidak diduga terjadi kepada Luolan, yang mana kekuatan langit dan bumi bersatu menyinari tubuh Luolan. Liu Mengyan yang melihatnya meyakini bahwa semua itu terjadi karena Luolan berhasil menerobos ranah Yin dan Yang. Serta Liu Mengyan tidak menyangka Luolan akan menerobos ke ranah Yin dan Yang pada situasi yang sangat mendesak seperti ini. Yang mana aura terobosan yang dilakukan oleh Luolan dapat mementalkan pasukan musuh yang ada di barisan terdepan. Melihat pasukan musuh terpental beberapa meter, para tawanan merasa sedikit aman. Hanya saja, Cuyun masih khawatir dengan kondisi Luolan, sehingga ia pergi menghampiri Luolan. Pada saat ia melihat wajah Luolan, Cuyun teringat kejadian yang menimpanya pada saat 2 tahun yang lalu, yang mana pada saat itu ia terbantai oleh pasukan Wanjian. Bahkan ia menjadi sampah masyarakat karena kehilangan kekuatan dan lautan spiritualnya. Hanya saja, dengan perasaan tulus, Luolan mentransfer kekuatannya dengan cara mengaktifkan roh bela diri teratai hijaunya untuk membangkitkan Cuyun. Dalam membangkitkan Cuyun, ia melakukan teknik yang sangat berbahaya itu, sehingga dari peristiwa ini, Luolan tertidur selama 2 tahun. 这是怎么回事？ Luolan yang melihat Cuyun gelisah,
menyuruh Cuyun agar tidak terlalu khawatir. Karena meskipun ia menggunakan teknik yang sangat mengancam jiwanya, dengan ranah yin dan yang ia miliki sekarang, ia yakin kejadian yang dulu tidak akan terulang kembali. Serta ia meminta izin kepada Cuyun supaya mengorbankan dirinya untuk menjadi tameng tawanan yang hendak memasuki benteng perbatasan yang siang. Serta ia mengatakan, jikalau tawanan tersebut sepenuhnya memasuki benteng yang siang, ia akan segera menghentikan kekuatan roh bela dirinya itu. Serta ia akan kembali ke teman-temannya di benteng perbatasan yang siang. Mendengar niat Luolan yang begitu besar, Cuyun pun tidak bisa menghentikannya. Oleh karena itu, ia mempersilahkan kepada Luolan untuk mengaktifkan kekuatan tersebut. Hanya saja, ia mengingatkan kepada Luolan, ketika saat ada bahaya yang menyerangnya, ia harus pergi ke barisan belakang. Kemudian Cuyun menyuruh kepada tawanan untuk segera pergi ke dalam perbatasan yang siang. Serta ia beranjak pergi menghampiri teman-temannya untuk menyuruh kepada mereka semua dalam membuat formasi pertahanan roh. Hal ini bertujuan agar tidak ada pasukan prajurit musuh yang dapat membantai para tawanan, serta agar pasukan prajurit musuh tidak bisa masuk ke perbatasan yang siang. 城虽危险，但却不会有生命之忧。女主，一旦有所危险，速速进入夜相关。 Di sini pasukan musuh tidak menyerah. Ia melancarkan serangan bersama-sama dalam menghancurkan formasi roh teratai hijau milik Luolan. Gu Yuanfeng sangat kesal melihat Luolan mengaktifkan formasi roh teratai hijaunya. Karena dengan adanya formasi milik Luolan, kemenangan untuk menerobos perbatasan yang siang akan sedikit terhambat. Oleh karena itu, Gu Yuanfeng memerintahkan kepada seluruh pemimpin pasukan elitnya untuk menghentikan Luolan dengan cara menghancurkan inti roh teratai hijau milik Luolan. Tidak berselang lama Luolan kewalahan, yang mana itu disebabkan seluruh pasukan musuh menyerang dirinya. Hanya saja, ia tetap memaksakan dirinya untuk menahan serangan itu. Dia masih yakin bahwa serangan itu masih bisa ditahan olehnya. Melihat raut wajah Luolan yang sangat kesulitan, Cuyun menyuruh agar supaya berhenti. Hanya saja, Luolan tetap keras kepala. Ia tetap berusaha menahan serangan pasukan musuh demi menyelamatkan tawanan. Dari perbuatan egois Luolan, membuat roh bela diri teratai hijaunya kembali menjadi rusak. Hanya saja, Luolan tetap tidak beranjak dari posisi awalnya. Hal ini demi menyelamatkan seluruh tawanan. 仅仅只是一刀而已。 Gu Yuanfeng yang melihat kejadian tersebut sangat emosi. Oleh karena itu, ia menyuruh kepada pemimpin pasukan agar sesegera mungkin menghancurkan inti roh teratai hijau milik Luolan. Serta ia akan mengancam akan membunuh prajuritnya itu jikalau perintahnya ini gagal. Dengan menggabungkan serangan, pasukan musuh itu dapat menghancurkan roh bela diri milik Luolan. Serta mereka dapat membuat Luolan tak berdaya. Meskipun menerima risiko yang sangat bahaya tersebut, Luolan sedikit lega, yang mana ia telah berhasil melindungi para tawanan dalam memasuki perbatasan yang siang. Melihat Luolan sekarat, tanpa pikir panjang Cuyun langsung menyelamatkannya. 你们休想活命！斩！ Melihat pasukan pavilion Wanjian tidak menghalanginya lagi, Gu Yuanfeng tidak menyanyiakan kesempatan itu. Ia menyuruh pasukan untuk mengejar tawanan itu dalam memasuki perbatasan yang siang. Hanya saja, itu tidak semulus apa yang mereka pikirkan. Di dalam perbatasan yang siang, ada pelayan pedang milik Cuyun yang menghadangnya. Dari kejauhan, semua prajurit meremehkannya. Hanya saja, ketika mereka mendekat, mereka langsung terkejut. Karena yang menyerangnya adalah mantan para petinggi pavilion Wanjian dan Sekte Bintang Kuno. Bahkan pelayan tersebut tanpa ampun membunuh semua pasukan yang hendak menerobos ke perbatasan yang siang. Begitu juga pasukan musuh yang ada di belakang. Ia juga tidak meninggalkan kesempatan emas ini, yang mana pasukan tersebut hendak membunuh Cuyun dan Luolan yang sedang sekarat. Karena barang siapa yang bisa membunuh Cuyun, para pasukan tersebut akan diberikan harta yang sangat melimpah oleh para pemimpin sekte. Tapi sayangnya, kekuatan prajurit tersebut beda jauh dengan kekuatan Cuyun. Apalagi ia sekarang dalam keadaan emosi, sehingga hanya dengan mengeluarkan energi kekuatannya, ia dapat mementalkan semua pasukan yang menyerangnya. 主人下令，但凡强虫通，你给我滚！ Pada saat itu juga,
Cuyun memarahi Luolan karena perbuatan yang dilakukan sangatlah egois. Luolan mengatakan roh bela diri dan lautan spiritualnya telah rusak. Oleh karena itu, Cuyun mengungkit kembali pengorbanan Luolan yang telah menyelamatkannya 2 tahun yang silam. Yang mana dengan teknik seperti itu juga, dampak yang diperoleh oleh Luolan ialah kehilangan panca inderanya. Serta dengan perbuatan itu juga, Luolan tertidur selama 2 tahun. Ketika saat Luolan siuman, beberapa bulan kemudian, ia tanpa pikir panjang membakar esensi kehidupannya untuk menyelamatkan anak-anak dan orang tua yang ditawan. Sehingga Cuyun meyakini bahwa perbuatan Luolan itu sangatlah egois, yang mana dengan perbuatan itu dapat membuat Cuyun kesal kepada Luolan. Namun Luolan mengatakan kepada Cuyun, kalau semua perbuatan yang dilakukan oleh Luolan di puncak Kitian tidak ada sedikit pun penyesalan, karena semua perbuatannya sudah sebanding dengan apa yang ia perjuangkan. Tak lama setelah itu, ia dibawa terbang oleh teratai hijau miliknya, dan kemudian hancur berkeping-keping. Hanya saja, keajaiban terjadi. Tiba-tiba, ada energi keberuntungan langit dan bumi yang menghampiri percikan debu Luolan dan kristal hijaunya. Cuyun meyakini bahwa kekuatan yang dipancarkan dari energi keberuntungan langit dan bumi sangatlah misterius. Energi keberuntungan ini memperbaiki dan menyelamatkan roh bela diri Luolan, sehingga roh bela diri tersebut kembali bersatu. Hanya saja, Luolan kembali tertidur di dalam spiritualnya. Cuyun pun mengambil teratai hijau itu sambil meyakini keberuntungan terjadi pada Luolan itu karena kebaikan dalam menyelamatkan para tawanan dari perbuatan biadab sekte Luojin dan kuil Shenxiao. Serta Cuyun menyimpulkan bahwa keberuntungan ini adalah termasuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan karena menyelamatkan para tawanan dengan mengorbankan dirinya sendiri. 你太傻了，让我……我无悔，而此时此刻，以一己之力，让万数老弱妇孺 Di pihak musuh, mereka tidak menyangka terhadap perbuatan Luolan. Hanya demi membantu rakyat kecil yang tidak berguna, ia rela mengorbankan dirinya. Tapi Gu Yuanfeng tidak peduli dengan semua usaha mereka. Ia meyakini dengan semakin banyak korban yang berjatuhan di pihak Wanjian, membuat peluang kemenangan akan semakin besar. Kemudian ia mengatakan kepada seluruh pasukan Wanjian untuk bertekuk lutut di bawah kendalinya. Karena jika mereka tetap melawan, itu pun hanya sia-sia saja. Bahkan akan tambah banyak korban yang berjatuhan. Cuyun yang baru menerima Luolan terbantai tidak menerima begitu saja. Ia menghampiri para pemimpin sekte musuh dengan metode iblisnya. Senior Lin yang merasakan aura energi iblis Cuyun meyakini bahwa kekuatannya sangat mematikan. Sedangkan Cuyun, dia sangat emosi. Ia menginginkan mereka semua menyesal akan perbuatannya, karena mereka telah meremehkan pavilion Wanjian dan membantai orang-orang yang tidak bersalah. 无谓的抵抗！刚才你们说的话有多么的无知！ Cuyun memberitahukan kepada mereka bahwa perbuatan mereka sangatlah bodoh karena telah membuat dirinya marah, yang mana mereka telah menindas pasukan dan adiknya hingga hampir terbantai. Gu Yuanfeng menertawakan perkataan Cuyun, pasalnya pada situasi seperti ini ia masih so arogan kepada mereka. Lantas ia mengatakan kepada Cuyun, justru yang bodoh itu adalah Cuyun, karena hanya demi menyelamatkan para tawanan, ia rela membuka gerbang serta mengorbankan para prajurit dan para petinggi lainnya. Lin Yuanli juga tertawa karena keadaan di tengah-tengah arena dikuasai oleh prajuritnya. Dengan hal itu, ia meyakini bahwa sebentar lagi kemenangan akan diraih olehnya. Hanya dengan satu langkah, pasukan elitnya akan menerobos kota Yanxiang dan memasuki 36 negara. Gu Yuanfeng tidak menyia-nyiakan kesempatan ini lagi. Ia dengan tegas menyuruh kepada seluruh prajuritnya untuk menerobos ke kota Yanxiang. 说的话有多么的无知！那3万老弱妇孺不过是一……如今关门已罢。 Di sini Senior Moang menyampaikan kekhawatirannya, yang mana pasukan musuh yang maju untuk menerobos perbatasan kota Yanxiang sangatlah banyak, serta dalam menutupi gerbang kota itu harus membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga meskipun anak-anak dan orang tua telah masuk ke dalam perbatasan kota, lama-kelamaan mereka akan terbantai juga. Oleh karena itu,
Jalan satu-satunya ialah mereka harus menahan dengan pasukan elitnya. Wu Jingyu menyangkal perkataan senior Moang, yang mana jikalau hanya masalah menutup gerbang, itu pasti tidak akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Mendengar hal itu, senior Moang menjelaskan kembali di mana pintu gerbang perbatasan telah hancur, sehingga dalam merenovasinya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Melihat para tawanan ketakutan, Cuyun menghampiri para ketua, saraya memerintahkan kepada senior Moang untuk mengumpulkan semua orang secepatnya, guna menyatukan kekuatan spiritual, yang mana hal itu bertujuan untuk membentuk formasi roh pelindung dalam melindungi para tawanan. Dan juga ia kemudian memberi aba-aba lagi kepada senior Moang. Jikalau formasi tersebut telah digunakan, ia segera memerintahkan kepada Yeming dan Xuan Feng untuk memanggil seluruh penjaga bintang dan pasukan terlarang dengan tujuan membangun kembali perbatasan tersebut, agar pasukan musuh tidak bisa menerobos perbatasan yang siang dalam membantai para tawanan. Senior Lin yang mendengar perintah yang sangat bahaya tersebut sedikit khawatir, karena jikalau seluruh orang membuat formasi roh pelindung, maka tidak ada orang yang menghadang pasukan musuh. Melihat senior Lin khawatir, Cuyun menenangkannya, karena dengan mode iblisnya sekarang, ia pasti dapat menghalang 10.000 pasukan elit musuh dengan mudah. Oleh karena itu, masalah situasi yang ada di luar gerbang, ia sendiri yang akan menanganinya. Kemudian ia beranjak pergi ke tengah-tengah arena, serta ia mengeluarkan pedang lubang hitamnya. 你召集人手，立刻凝聚灵力，随时你指挥叶敏和苏寒风两人保护老弱妇孺。现在的局势，放心吧，关门之外的1万。 Di sana, ia memakai armor Venten disertai mengangkat pedang lubang hitamnya untuk melakukan serangan terhadap pasukan elit musuh. Ia menyerangnya dengan menggunakan teknik pedang pengguncang langit. Semua orang pun terkejut melihat kekuatan tersebut. Begitu juga di pihak musuh. Ia meyakini serangan tersebut sangatlah mematikan. Oleh karena itu, Gu Yuanfeng menyuruh kepada prajuritnya untuk menggunakan perisai dalam menahan serangan Cuyun. Cuyun meremehkan perisai tersebut, karena usaha seperti apapun yang mereka lakukan, itu pasti akan sia-sia saja. Dan akhirnya semuanya juga akan mati terbantai. 蓄力神通，开！将之力开！奇怪，这夜空光影怎么有种熟悉？举盾，举盾挡下这一剑！ Semua orang terkejut melihat peristiwa itu, tak terkecuali para ketua pasukan musuh. Lin Yuanli terkejut melihat serangan yang dilakukan oleh Cuyun. Begitu juga Gu Yuanfeng. Ia tidak menyangka 10.000 prajurit elitnya itu mati hanya dengan satu tebasan yang dilakukan oleh Cuyun. Padahal seharusnya praktisi tingkat nirvana pun kesulitan untuk membunuh para pasukan elitnya ini. Dengan peluang tersebut, pihak Cuyun sedikit aman, karena mereka mempunyai kesempatan dalam menutupi gerbang perbatasan. Di sini, Gu Yuanfeng yang melihatnya sangat kesal, karena semua usaha yang dilakukannya hampir sepenuhnya gagal. Hanya saja, ia tidak menyerah. Ia menyuruh kepada sisa pasukannya untuk segera melancarkan serangan kepada perbatasan yang siang. Bersamaan dengan itu, Cuyun segera memerintahkan kepada semua teman-temannya untuk mengaktifkan formasi roh pertahanannya. Di situ Cuyun menyadari, jikalau menggunakan armor Venten dan pedang lubang hitamnya secara bersamaan dalam memadatkan pedang pengguncang langit, itu akan menguras roh spiritualnya. Bahkan jika ia tidak menggunakan dua sumber kristalnya, mungkin ia kehilangan roh spiritualnya, dan akhirnya ia akan mati juga. Ini jelas membuktikan bahwa serangan tersebut tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kemudian ia mengambil pil untuk memulihkan keadaannya kembali. 所带来的灵力消耗，也是常人所难以想象，早已令海枯竭而亡。 Setelah itu, Cuyun memerintahkan kepada teman-temannya untuk berusaha menahan para musuh. Sedangkan ia akan pergi dulu untuk beberapa saat. Ia pun pergi dengan mengendarai piton pelahap roh. Ternyata, ia pergi ke sebuah kawanan binatang buas. Ia membawa kayu jiwa kutukan yang telah diperkuat dengan pembakaran api binatang buas, dengan tujuan untuk memanggil para kawanan-kawanan binatang buas tersebut. Sementara itu, di pihak musuh, Jing Xuan mengeluh kepada Gu Tianjiao, yang mana semua usaha yang mereka lakukan itu tidak membuahkan hasil sedikit pun. Bahkan penyerangan ini hanya membuat pasukannya semakin banyak yang berjatuhan.
Buktinya pada kesempatan untuk memasuki gerbang, mereka gagal memasukinya. Bahkan 10.000 pasukan mereka terbantai dengan satu tebasan dari Cuyun. Apalagi ditambah dengan adanya formasi pertahanan. Sehingga jikalau dari pihaknya tetap menyerang, itu pun hanya menambah korban pasukan elitnya. Namun Gutian Jiao menenangkannya, karena meskipun mereka gagal dalam memasuki gerbang perbatasan, tapi setidaknya ia dapat membunuh sebagian besar pasukan Wan Jian, yang mana pasukan yang terbantai dari pasukan Wan Jian sekitar 100.000 lebih. Apalagi ditambah dengan para petinggi Wan Jian yang juga banyak terbantai. Sehingga Gutian Jiao menyimpulkan bahwa perkiraan tentara yang dimiliki oleh pavilion Wan Jian itu hanya tersisa sekitar 100.000 pasukan lagi, yang mana sisanya yang lain ia meyakini sedang dalam keadaan terluka. Mendengar kabar dari Gutian Jiao, Jing Xian yakin bahwa ayahnya mereka berdua mengetahui situasi di tempat ini. Oleh karena itu, mereka ingin melakukan serangan besar-besaran di perbatasan ini. Hanya saja, ketika sedang asik berbincang-bincang, mereka semua dikejutkan dengan keadaan di tempat itu yang tiba-tiba bergetar. Itu pun membuat mereka keheranan. Oleh karena itu, mereka mengecek pusat getaran tersebut, yang ternyata getaran tersebut disebabkan oleh Cuyun yang memanggil seluruh binatang buas dengan menggunakan kayu jiwa kutukannya. Melihat hal itu, semua orang dari pihak musuh terkejut. Tapi sayang sekali, kita tidak bisa melanjutkan alur cerita videonya karena bagian episode ini harus bersambung dulu. Oleh karena itu guys, kami ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah mampir ke channel ini sampai tuntas ekor-ekornya. Dan juga guys, apabila kalian ingin mengetahui kelanjutan videonya, kalian bisa subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Serta apabila kalian suka dengan channel ini, kalian bisa like dan buang sejauh mungkin ke teman dan kerabat kalian tentang channel ini. Oke guys, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.